Haleluya. Shalom NDC, welcome back to NDC Online Service. Dan pada hari ini kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Amin. Mari siapkan hati kita. Inilah hati kami Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena Kau begitu besar. Karya-Mu sempurna Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Amin. Dan Kau dekat seluruh hidup kami Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdian-Mu tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia, oh Yesus, dan berharga, oh sungguh besar terlalu dalam
begitu indah, Kau begitu indah Yesus. Oh, Kau begitu besar, kami terpesona. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kamu siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari semua yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Mari bersuka cita, kita mau menari buat Tuhan kita. Come on, clap your hands. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost, my hope's exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Echo in my soul. Sing every season. In every season, you keep repeating promises to me. Whoa, now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. See now, your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Echo in my soul. One more time. In my soul. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on. Come on, break your hands. It won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on. I feel it breaking out, breaking out. Your love is holding on and it won't let go.
bandingkan perbuatannya yang heran. Oleh siapa saudara? Tak ada Amin. kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kita punya Allah yang tak tertandingi. Tidak ada yang setara dengan Tuhan kita. Hanya Yesus yang terhebat. Come on. Come on, ADC, make some noise. Lebih lagi buat Tuhan kita. Mari angkat tanganmu dan katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Beri sorak-sorak terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Senang berjumpa dengan saudara dalam ibadah online hari ini. Berikan dukungan Anda dengan like dan subscribe YouTube channel NDC untuk mendapatkan pemberitahuan konten ibadah berikutnya dari kami. Ibadah Minggu 18 April tersedia online melalui YouTube channel NDC dan ndcministry.tv. NDC telah membuka ibadah onsite yang diadakan di NDC Central Park dan NDC Living Word. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Kids at Home setiap hari Minggu pukul 9 tersedia di YouTube channel NDC. NDC Youth setiap Sabtu pukul 16 tersedia online di YouTube channel NDC Youth. Encounter Night bersama Pastor Josia Abdi Saputra tersedia di YouTube channel NDC setiap Rabu pukul 19.30.
NDC Women setiap Kamis pukul 10 diadakan secara online. Dapatkan link ibadah melalui akun Instagram @NDCWomen. Bagi saudara yang baru bergabung bersama kami dan ingin memiliki komunitas rohani atau core, silakan mendaftar melalui aplikasi NDC. Kami akan mengarahkan saudara untuk bergabung ke dalam keluarga rohani untuk saling mendukung dan mendoakan. Pertemuan core dilakukan secara online. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Nafiri Allah atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan melakukan scan kode QR yang tertera di layar menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Dengan banyaknya jemaat yang antusias untuk hadir pada ibadah onsite, maka kami membuka satu lagi jadwal ibadah onsite. Berikut jadwal ibadah onsite di NDC Central Park. Dan juga jadwal ibadah onsite di NDC Living Word. Lakukan seat booking melalui aplikasi NDC sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Bagi saudara yang sudah melakukan seat booking dan ternyata berhalangan hadir, mohon segera lakukan pembatalan pemesanan di aplikasi NDC, sehingga kapasitas kursi yang memang sangat terbatas dapat terisi dengan maksimal oleh jemaat lain yang rindu beribadah. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami akan segera menghubungi dan melayani saudara. Untuk permohonan doa dan kesaksian atas jawaban doa Anda, kirimkan melalui WhatsApp chat di nomor hotline prayer berikut. Ada pendoa NDC yang siap berdoa bersama saudara. Dan akhirnya, jangan lupa untuk memfollow, like, dan subscribe berbagai media sosial NDC. Sekian NDC News hari ini, tetap hidup sehat dan ikuti protokol kesehatan baik di dalam maupun di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Kami datang bawa hati kami Tuhan, menyatakan hidup kami adalah milik-Mu. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari sama-sama kembali pujikan, nyatakan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harganya, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Katakan bersama,
Janji-Mu akan kami pegang teguh Yesus. Kami mau mengiring-Mu, kami mau melayani-Mu Tuhan seumur hidup kami. Hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Mari semua yang mau memuliakan Tuhan, angkat tangan-Mu, angkat suara-Mu, kita sembah Tuhan. Dimanapun kau berada, berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sembah Dia. Jesus. Oh kami rindu Tuhan, melayani-Mu seumur hidup kami. Oh, haleluya, haleluya. Tiada yang lain Tuhan, kami hanya ingin melayani-Mu, mengasihi-Mu. Ini hati kami Tuhan, ini hati kami, ini kerinduan kami Yesus, untuk mengasihi-Mu seumur hidup kami Tuhan. Sampai akhir kami menutup mata, kami mau setia mengikut Engkau. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari memuliai Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi dan katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Kami tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Shalom saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Buka hatimu untuk menyembah Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus,
tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita mengangkat roti kita tinggi ke atas, saudara. Sambil kita memejamkan mata, kita mengingat pengorbanan Yesus. Ketika Yesus menanggung semua dosa kita atas tubuhnya. Sehingga tubuh Yesus dihancurkan, diremukkan, dan dipecah-pecahkan untuk kita dan menyelamatkan setiap kita. Dan saudaraku, bukankah roti yang kita pegang dan akan kita makan bersama ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya, mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menanggung setiap dosa kami atas tubuh-Mu. Dan kami percaya dosa kami diampuni. Tetapi Engkau juga menanggung setiap penyakit kami atas tubuh-Mu. Itu sebabnya lewat bilur pada tubuh Yesus, kami percaya yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami menerima kesembuhan ilahi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sekarang kita angkat cawan kita tinggi ke atas, saudara. Sekali lagi kita memandang kepada salib Yesus dan mengingat ketika Yesus mencurahkan darahnya bagi kita sepanjang Via Dolorosa. Ketika Yesus dicambuk, tangan dan kakinya dipaku dan darah juga mengalir bagi kita. Kepalanya dimahkotai duri, juga darah tercurah bagi kita. Dan akhirnya lambung Yesus ditusuk dengan tombak. Darah bercampur air mengalir keluar. Artinya seluruh darah Yesus telah tercurah habis untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan saudaraku, bukankah cawan dan anggur yang kita pegang dan akan kita minum bersama ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Yang percaya, mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari umat yang telah ditebus oleh Tuhan katakan haleluya. Mari angkat tanganmu dan sembah Dia. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah yang tercurah. Terima kasih buat bilur yang menyembuhkan kami. Terima kasih dosa kami sudah diampuni. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Aku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari umat yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, lewat darah yang tercurah, dosa kami sudah diampuni, kami sudah ditebus, dan kami sudah memiliki hidup yang kekal. Itu sebabnya kami berjanji akan setia mengiring Tuhan, setia melayani Yesus seumur hidup kami, karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Dan sekarang saatnya kami rindu mendengar firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan mengurapi kami semua, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan firman, sehingga setiap jemaat boleh diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Mari sekali lagi kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik saudara-saudara, kita akan persiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Dan seperti yang kita semua tahu bahwa sepanjang bulan April ini, tema yang kita bahas adalah solid foundation atau dasar yang teguh. Kita perlu memiliki dasar yang teguh di dalam kita mengiring Tuhan Yesus, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam hal yang sedang ada di dalam dunia. Mari kita bersama-sama membaca dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6 ayat 47 sampai 48. Saya akan bacakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya
Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Amin, saudara-saudara. Saudara-saudara, di sini Yesus menekankan betapa pentingnya kita membangun rumah iman kita, rumah rohani kita di atas dasar yang teguh. Yesus menekankan bahwa orang yang mendengar firman Tuhan, dan bukan hanya mendengar, tetapi melakukan firman Tuhan itu, diumpamakan seperti orang yang membangun rumah dan meletakkan dasarnya di atas batu karang yang teguh, atau solid foundation tadi. Dan demikian juga sebaliknya. Kalau kita hanya mendengar firman, dan ini kebanyakan orang Kristen seperti itu, saudaraku, senang dengar firman, tetapi hanya didengarkan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mendengar firman tetapi tidak melakukan. Nah, orang yang seperti itu tidak membangun rumahnya di atas dasar yang teguh. Nah, kalau kita membangun rumah kita di atas dasar yang teguh, kita mendengar firman dan melakukannya, firman Tuhan tadi bilang, ketika ada air bah datang, banjir datang, rumah itu tidak goyah. Ketika kita menghadapi masalah, persoalan, goncangan dalam hidup, iman kita tidak gampang goyah. Kita akan kokoh berdiri. Kenapa? Karena kita bukan hanya mendengar firman, tetapi kita melakukannya. Nah, tetapi hari ini yang saya ingin sampaikan dan saya tekankan adalah, kita seringkali mendengar firman, dan banyak orang sekarang bisa mendengar firman di mana-mana lewat YouTube dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu benar-benar firman Tuhan? Dan ini yang perlu kita garis bawahi. Sebab sekarang banyak orang bilang menyampaikan firman, tapi sebenarnya yang disampaikan bukan firman Tuhan. Yang disampaikan adalah kemauannya sendiri, kadang-kadang ada hubungannya dengan tradisi dan lain sebagainya. Ajaran-ajaran manusia. Dan tidak murni firman Tuhan. Itu sebabnya hari ini mari kita belajar bersama-sama. Bagaimana kita mendengar firman Tuhan dan itu betul-betul firman Tuhan. Sehingga ketika kita mendengar dan melakukannya, maka kita akan memiliki dasar yang teguh dalam iman kekristenan kita. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan ada 3 hal yang penting, saudara-saudaraku, yang kita perlu perhatikan dengan seksama tentang kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang seperti apa? Yang pertama, saudara-saudara. Yang pertama adalah the correct interpretation of God's word. Ini yang perlu kita perhatikan. Penafsiran yang benar akan firman Tuhan. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, gak semua orang yang menyampaikan firman Tuhan itu pasti seperti maunya Tuhan sendiri. Karena bisa jadi, saudara-saudaraku, kita dikatakan mendengar firman, tapi sebenarnya kita mendengar firman Tuhan yang tidak tepat, saudaraku. Perhatikan 2 Petrus pasal 1 ayat 20. 2 Petrus pasal 1 ayat 20 berkata begini. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi saudara-saudara, kita tidak boleh menafsirkan firman Tuhan menurut kehendak kita sendiri. Nah, persoalannya banyak orang menyampaikan firman Tuhan dan menafsirkan Alkitab dengan sembarangan, semaunya sendiri. Ini yang seringkali disebut dengan istilah eisegesis. Nah, eisegesis ini bisa menimbulkan penyesatan. Nah, apa yang dimaksud dengan eisegesis? Eisegesis itu kira-kira definisinya adalah sebagai berikut. Eisegesis memasukkan ide kita dan menggunakan ayat Alkitab sebagai pembenaran ide kita. Jadi ini lebih cenderung sudah punya ide dulu, kemudian cari ayat Alkitab, dan kemungkinan Alkitab tidak seperti itu maksudnya, tapi dicocokkan untuk mendukung idenya. Sehingga saudara-saudaraku, kita melihat dalam perjalanan sejarah kekristenan kita, di Indonesia misalnya, sekitar tahun 84 kalau nggak salah, ya, ada satu ajaran, saudaraku, menafsirkan tentang
ajaran cinta kasih Yesus, tapi berbeda dengan yang dimaksud oleh Yesus. Yang ditekankan adalah cinta eros atau syahwat, saudaraku. Sehingga dalam ibadah mereka yang mengatakan percaya Yesus, cinta kasih itu, saudaraku, dinyatakan dalam hubungan seks yang sangat mengerikan. Ada pemahaman-pemahaman yang ditafsirkan, saudaraku, dari ayat-ayat firman Tuhan yang tidak tepat atau sembarangan, saudaraku. Nah, hari ini saya juga ingin menjelaskan beberapa jenis penafsiran yang saya sebut sembarangan tadi. Yang pertama adalah penafsiran absolut literal. Penafsiran absolut literal itu menafsirkan semua ayat secara apa yang tertulis, hurufiah. Ya. Jadi memang ada kebenaran firman Tuhan yang memang langsung tersurat. Contoh misalnya, jangan membunuh. Tetapi tidak bisa semua ayat, saudaraku, ditafsirkan secara yang tersurat. Karena juga ada yang tersirat. Yesus seringkali mengajarkan dengan perumpamaan. Misalnya di dalam Injil Lukas, pasal 14 ayat 26. Coba kita lihat. Lukas 14 ayat 26. Dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, bayangkan kalau ini ditafsirkan hurufiah, saudara. Kalau kita mau jadi murid Yesus, kita mesti membenci keluarga kita, ayah kita, ibu kita. Tentunya tidak seperti itu yang dimaksudkan. Contoh yang lain, misalnya Matius pasal 5, ayat 39. Dikatakan begini, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, ini pun saudara-saudara kalau ditafsirkan secara hurufiah, pasti akan penafsirannya akan salah. Ketika orang misalnya tampar pipi kanan kita, lalu kita bilang, ini sekalian yang kiri. Misalnya seperti itu. Kan tidak seperti itu yang dimaksud. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Ya. Kemudian penafsiran yang selanjutnya yang saya masukkan dalam sembarangan juga adalah penafsiran out of context atau di luar konteksnya. Menafsirkan ayat dengan melepaskan ayat itu dari konteksnya atau lingkungannya. Dan ini juga bisa menyebabkan tafsirannya menjadi salah. Saya kasih contoh misalnya. Ada seorang hamba Tuhan, saudaraku, yang belum menikah. Dia jatuh cinta sama seorang wanita. Dan ingin menikah dengan wanita itu. Lah, lalu gimana caranya? Maka pendeta ini kemudian dapat ide. Dan kemudian pendeta itu berkata kepada wanita yang dia jatuh cinta itu. Dia pakai ayat, saudaraku. Dan dia membacakan ayatnya dari Hosea pasal 2 ayat 18. Saya bacakan ya. Karena ini yang dibacakan pendeta itu kepada sang wanita. Supaya si wanita mau menikah dan menjadi istrinya. Hosea 2 ayat 18 berkata, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Nah, ini saudaraku keluar dari konteksnya diartikan. Sehingga akhirnya si pendeta tuh bilang, lihat nih, kamu akan menjadi istriku. Padahal kitab Hosea ini kita tahu bicara tentang hubungan yang khusus antara Tuhan dan bangsa Israel. Tapi kemudian dikeluarkan dari konteksnya. Ini tafsiran yang sembarangan juga, out of context. Bisa juga dengan cara ini untuk menakut-nakuti jemaat. Misalnya menakut-nakuti jemaat kalau pindah gereja, ya. Lalu dicap sebagai pemberontak dan berdosa kepada Tuhan. Lalu ngambil ayat dari Yesaya 30 ayat 1 misalnya. Coba kita lihat. Yesaya 30 ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Nah, ini keluar dari konteksnya juga. Lalu dipakai untuk nakut-nakutin jemaat yang pindah gereja. Ini pun adalah tafsiran yang sembarangan atau out of context. Intinya, ketika kita menafsirkan ayat keluar dari konteksnya, maka ini adalah tafsiran yang sembarangan dan bisa menyesatkan. Kemudian tafsiran yang lain adalah tafsiran alegoris. Penafsiran alegoris adalah memberi makna rohani
kepada sesuatu hal atau peristiwa. Jadi apapun di Alkitab itu dikasih makna rohani. Ini pun bisa salah dan bisa menyesatkan. Misalnya saudara-saudara, mungkin sudah pernah mendengar satu khotbah misalnya, 4 sungai dalam Taman Eden. Kita tahu ada 4 sungai di Taman Eden, ya. Lalu diartikan apa? 4 sungai itu saudara-saudara artinya 4 Injil. Wow, luar biasa, dan jemaat terpukau dan bilang, wah ini pembukaan rahasia firman katanya. Ini pewahyuan baru. Padahal ini salah. Kenapa saudaraku? Karena dia mengrohanikan segala hal. 4 sungai katanya 4 Injil. Lalu ada juga yang berkhotbah, Yesus naik ke sorga. Yesus naik. Artinya apa? Kehidupan kita juga harus naik. Nah ini pun juga penafsiran yang mau merohanikan segala sesuatu. Ada juga yang berkhotbah tentang Sakeus. Saudara tahu Sakeus itu pendek. Artinya apa? Artinya orang yang rohaninya pendek, rohaninya kerdil, rohaninya tidak bertumbuh. Ini juga merohanikan sesuatu yang sebetulnya ya memang artinya seperti itu. Sakeus memang ya pendek, ya itu saja. Tidak perlu diberi arti rohani. Oh, rohaninya tidak bertumbuh dan lain sebagainya. Ada banyak contoh yang lain, tetapi saya ingin menyampaikan kepada saudara semua bahwa ada bahaya ketika kita menafsirkan Alkitab menurut mau kita sendiri atau secara sembarangan. Jadi ketika kita mendengar firman, pastikan bahwa kita mendengar firman yang ditafsirkan dengan benar. Yang kedua yang perlu kita pelajari, receiving the sufficiency of God's word. Saya ulangi sekali lagi, receiving the sufficiency of God's word, atau menerima kebenaran Alkitab sebagai kebenaran yang cukup. Kebenaran Alkitab itu sudah cukup, saudaraku. Kebenaran Alkitab tidak perlu ditambah atau dikurangi. Karena kebenarannya sudah lengkap dan cukup untuk memandu kehidupan orang yang percaya. Itu sebabnya di dalam Ulangan pasal 4 ayat 2, coba kita lihat. Ulangan pasal 4 ayat yang kedua, saya bacakan. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Jadi sudah perhatikan, ada orang yang hobinya menambah atau mengurangi. Dan ini saudaraku bisa membuat jemaat menjadi tersesat. Kita mendengar firman tapi sebenarnya itu bukan firman Tuhan. Nah, perhatikan, sekarang saya mau bacakan menambahkan kebenaran Alkitab. Itu ayatnya di mana dan itu dilarang. Wahyu 22 ayat 18. Wahyu 22 ayat 18, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi ketika kita menambahkan firman Tuhan, ada hukumannya, saudaraku. Dan kita tahu dalam sejarah kekristenan, ada satu aliran kekristenan, saya nggak perlu sebutkan namanya, sangat banyak pengikutnya, itu menambah. Ya, bahwa Alkitab saja nggak cukup. Ada satu kitab lain lagi, ya, yang ditambahkan dan harus dipercaya. Dan kitab yang satunya ini adalah katanya si pendiri dari aliran ini mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Makanya mungkin gara-gara pewahyuan itu juga si pendiri ini punya istri sampai 27, saudara. Akhirnya berpoligami. Kenapa? Ya mungkin ada tambahan-tambahan yang lain. Ya. Jadi saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa ada tambahan dari apa yang sudah tertulis, firman Allah yang sudah tertulis. Beberapa waktu yang lalu kita juga melihat di salah satu kota di Indonesia ini berkembang satu ajaran baptisan untuk orang mati. Orang-orang mati yang belum dalam Tuhan dibaptis supaya dalam kehidupan yang akan datang mereka bisa pindah ke sorga. Alkitab tidak mengajarkan, tapi ditambahkan. Juga ada ajaran penginjilan kepada orang mati. Ini aneh juga, saudaraku. Tapi juga ada dan berkembang. Ditambahkan, nggak ada tapi ditambahkan. Demikian juga yang sering ramai diperbincangkan juga mengenai hari kedatangan Tuhan Yesus. Di kota Bandung, saudaraku, ada satu kelompok, ini beberapa waktu yang lalu,
menghitung. Wah, pakai matematika. Lewat ayat ini, ayat itu dihitung. Lalu muncul kedatangan Yesus tanggal sekian. Jadi tepat pada tanggal itu, mereka kemudian bersama-sama menunggu di satu tempat. Mereka menjual rumahnya, berhenti kerja, harta semua dijual. Ya, lalu bersama-sama menunggu, saudaraku, di tempat yang sudah ditentukan. Ternyata Tuhan Yesus tidak datang-datang, saudaraku. Malah yang datang polisi, saudaraku. Mereka semua ditangkap. Alkitab bilang apa? Nggak ada seorang pun yang tahu. Yesus akan datang, iya. Tetapi hari dan waktunya dan saatnya, nggak ada seorang pun yang tahu. Dan ini nggak perlu ditambahkan. Ini soal contoh menambahkan. Sekarang mengurangi kebenaran Alkitab. Coba kita baca Wahyu 22 ayat 19. Wahyu 22 ayat 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jelas juga dikatakan bahwa kita ditekankan jangan kita mengurangi. Nah, apa contohnya, saudaraku? Mengurangi ajaran firman Tuhan. Ada satu ajaran yang berkembang, pengikutnya sangat banyak, saya tidak perlu sebutkan alirannya. Itu, saudaraku, mengatakan bahwa tidak ada neraka di mana orang berdosa akan dihukum. Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa neraka itu ada. Dan neraka itu disediakan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang hidup dalam dosa dan kejahatannya. Disediakan neraka. Tapi aliran kekristenan ini bilang nggak ada neraka. Contoh yang lain lagi. Ajaran yang hanya mau menerima Injil saja, kitab Injil. Jadi yang mereka percaya sebagai firman Tuhan adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi menolak kitab-kitab yang lain. Alasannya karena hanya di dalam keempat Injil inilah terdapat perkataan Yesus. Sedangkan kitab yang lain tidak ada perkataan Yesus. Jadi saudara-saudaraku, saudara jangan sampai mempercayai yang mereka mengatakan ini firman Allah. Tapi sebetulnya tuh ditambahkan. Nggak ada. Atau mengurangi firman Tuhan. Karena firman Tuhan cukup untuk menuntun langkah hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, applying God's word in balance. Kita harus menerapkan kebenaran Alkitab secara utuh dan seimbang. Kita nggak boleh, saudaraku, menerapkan satu kebenaran dengan begitu ekstrim, lalu kita tidak menekankan kebenaran yang lain. Perhatikan Yakobus pasal 2 ayat 10. Saya akan bacakan. Yakobus 2 ayat 10 dikatakan begini. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi lewat ayat ini Tuhan mau mengajarkan kepada setiap kita untuk kita tidak ekstrim kepada satu kebenaran dan mengabaikan kebenaran yang lain. Semua yang diperintahkan dalam Alkitab semuanya penting. Semua yang diajarkan dalam Alkitab semuanya juga penting. Nah, ini yang perlu kita pegang. Persoalannya banyak ajaran yang terlalu menekankan sebagian kebenaran Alkitab. Oh, ini yang paling penting. Yang lain nggak diajarin. Contoh misalnya ajaran yang kita kenal sebagai hyper grace. Ya, hyper grace dari namanya saja saudaraku kita tahu, wah ini grace yang sangat berlebihan. Ya. Wah, pokoknya anugerah Tuhan itu yang paling luar biasa. Kamu mau berdosa seperti apa misalnya, kita tidak bahas memang secara detail, tapi intinya saudaraku, pokoknya ini adalah penekanan kepada kasih karunia yang terlalu berlebihan. Padahal firman Tuhan menyatakan bahwa Yesus Kristus itu penuh kasih karunia, ada grace. Tapi juga penuh dengan kebenaran. Itu saudara bisa baca dalam Yohanes 1 ayat 14 nanti. Jadi kita harus ada keseimbangan. Ada kasih karunia, yes. Tapi juga ada kebenaran yang harus kita tekankan. Kita harus juga hidup di dalam kebenaran. Kemudian juga ada yang menekankan antara teologia penderitaan dan teologia kemakmuran.
Ini dua hal yang seringkali nggak bisa balance, saudaraku. Karena ada yang begitu menekankan jadi Kristen itu harus menderita. Menderita itu adalah luar biasa. Nggak salah. Kita menderita karena Tuhan nggak salah. Tapi kalau penderitaan terus, nah ini nggak balance. Ada juga yang menekankan teologi kemakmuran. Kalau jadi Kristen kaya, ikut Yesus kaya, sukses dan sebagainya. Nggak salah juga. Tapi kalau menekankan terus kepada kemakmuran, akhirnya nggak balance. Nah ini yang harus balance. Demikian juga dengan ada aliran tertentu dalam kekristenan yang menekankan kepada karunia roh. Wah, karunia roh. Sampai orang itu, saudaraku, yang penting itu bisa bernubuat, bisa berbahasa roh, bisa melakukan mujizat. Bagus. Tapi kalau kita penekanannya kepada karunia roh, tidak menekankan buah roh, ya akhirnya nggak seimbang. Tapi ada juga yang menekankan buah roh, tapi tidak menekankan karunia roh. Makanya saya katakan, kita harus menerima ajaran firman Tuhan yang seimbang. Buah roh, karakter Kristus ada dalam diri kita. Tapi juga kita menerima karunia Roh Kudus. Untuk kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Ada banyak contoh yang lain, saudaraku. Tapi intinya, kalau kita menekankan kepada satu bagian, akhirnya kita nggak seimbang. Saya kasih ilustrasi, saudaraku. Ada 3 orang buta. Ini ilustrasi sudah lama, tapi sangat tepat untuk saya ceritakan saat ini. 3 orang buta ini diminta untuk menggambarkan gajah itu seperti apa. Nah, lalu dihadirkan gajah di tengah-tengah mereka. Nah, orang buta yang pertama itu tepat megang kupingnya. Lalu orang buta itu bilang, oh gajah itu seperti daun pisang katanya. Orang buta yang kedua tepat memegang kaki dari si gajah. Lalu orang buta itu berkata, oh ternyata gajah itu seperti batang pohon. Orang buta yang ketiga tepat memegang buntutnya. Lalu orang buta yang ketiga berkata, oh ternyata gajah itu seperti ular. Saudara bayangkan, yang satu bilang seperti daun pisang, yang satu bilang seperti pohon, yang satu bilang seperti ular. Mana yang benar? Nah intinya adalah kebenaran yang tidak lengkap itu menyesatkan. Gajah itu, saudaraku, memang ada yang bagian seperti daun pisang, ada yang bagian seperti pohon, ada bagian seperti ular tadi. Tetapi kan kalau masing-masing dari sudut pandangnya dia nggak lengkap dan menyesatkan. Itu sebabnya kita tidak boleh menekankan pada satu bagian. Kita harus mempelajari semua bagian Alkitab dan mengajarkannya secara seimbang. Supaya kita yang menerima firman diarahkan ke jalan yang benar. Pada akhirnya, saudara-saudaraku, saya berdoa supaya setiap jemaat boleh mendengar firman Tuhan yang benar dengan prinsip-prinsip yang sudah saya sampaikan tadi, sehingga yang kita dengar betul-betul firman Tuhan. Dan ketika kita melakukannya, maka kita membangun rumah kita di atas dasar yang teguh, membangun iman kita, kerohanian kita di atas dasar yang teguh. Doa saya, setiap saudara benar-benar mendengar firman Tuhan yang benar dan melakukan firman Tuhan, sehingga kita punya dasar yang kokoh, yang teguh, yang tidak bisa diombang-ambingkan oleh angin pengajaran apapun, dan kita tetap kokoh berdiri walau badai, persoalan, masalah datang. Kita tetap percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya setiap kami benar-benar menerima firman Tuhan yang sungguh berasal dari Tuhan sendiri, yang ditafsirkan dengan benar, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami terima, dan kami lakukan dalam hidup sehari-hari, benar-benar menjadi pondasi yang kuat dalam kehidupan kami. Kami berdoa setiap jemaat boleh bertumbuh imannya menjadi serupa dengan Yesus. Hari ini kalau ada yang lemah, yang punya masalah, persoalan, problem apapun, hamba-Mu berdoa, Tuhan menolong setiap kami, memberikan kekuatan dan hikmat kepada kami untuk menghadapi setiap persoalan dan mengalahkannya. Tidak lupa kami berdoa terus untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan berkati Indonesia, Tuhan pulihkan Indonesia, Tuhan urapi Bapak Presiden Jokowi dan semua jajarannya, berikan hikmat kepada para menteri
dan juga kepada TNI Polri untuk menjaga bangsa ini tetap teguh berdiri. Tuhan mengurapi dan memberkati mereka semua. Dan sekarang bersama-sama kami membuka hati untuk menerima anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua yang percaya katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti